Di awal film kita diperlihatkan seorang mafia narkoboy yang baru saja sampai di Mumbai, India. Mereka datang ke tempat pelosok yang terpencil membawa anak buahnya karena dia telah berulah memainkan uang narkoboy. Dengan santainya si bos narkoboy yang sedang menggeliat, dia pun memberitahu kepada anak buahnya bahwa dia tidak main-main. Bos ini yang bernama Bos Rana, yang paling bengis di dunia, menguasai perdagangan narkoboy dan sekarang akan menguasai Mumbai, India. Mengatakan kepada anak buahnya semua uang yang telah dicuri harus bisa dibayar dengan setimpal, yaitu dengan nyawanya sendiri. Singkat waktu beberapa bulan kemudian, perdagangan narkoboy akibat si Rana bersama para konco-konconya membuat kesuksesan dan membuat oleng satu Mumbai, India. Semua warga termasuk juga orang dewasa, apalagi anak muda, menjadi sebuah sorotan yang paling penting. Dan mereka semua telah dirusak generasinya oleh si bos Rana. Kemudian seluruh para petinggi dan polisi sedang melakukan rapat paripurna. Tidak ada jalan lain selain kita harus bisa menyewa seorang polisi diktator yang akan melawan mafia tersebut. Specialist चाहिए. आजकल suspended है सर. Singkat waktu polisi diktator tersebut langsung dibawa ke markas untuk dipekerjakan. Semua orang langsung menyambut dengan wajah yang tampan dia yang bernama Rade. Walaupun hati yang sangat lembut, tetapi dia ganas terhadap kejahatan dan akan melawannya sampai tuntas. Tiba-tiba saja seorang ketua polisi yang bernama Avinash mengatakan kepada Rade bahwa semua protokol harus sesuai instruksi dari dirinya. Tidak boleh melangkahi senior apalagi anak baru karena dia harus menurut kepada ketua. तुमको मालूम है मैं कौन? Singkat waktu keesokan harinya, di mana Rade tiba-tiba saja mobilnya mogok dan semua bajai yang ada di tempat ini malah berdemo dan tidak mau menaiki penumpang. Secara tiba-tiba datanglah seorang bidadari yang sangat cantik luar biasa. Dia adalah wanita yang bernama Dia, seorang wanita yang sudah menjadi model di tempat ini. Tiba-tiba saja Rade mempunyai sebuah akal untuk bisa menumpang kepada wanita tersebut dan pura-pura meminta tolong. एक मिनट भैया होल्ड कीजिए. चल के आ रहा हूँ मैडम. प्लीज अंदर आ जाओ. Pada akhirnya Rade membujuk wanita tersebut dan berhasil mendapatkan tumpangan. Mengatakan bahwa dia mobilnya telah mogok, semua bajai telah berdemo sehingga dia tidak bisa menaiki angkutan umum. Dengan mata yang melirik kepada bokongnya, Rade langsung meminta tolong kepada dia untuk memiskol nomor teleponnya. Sampai-sampai dia langsung mengetik nomor telepon Rade dengan alasan untuk menemukan handphonenya. Akhirnya satu sama lain mendapatkan nomor telepon. बस इधर ही. ओके see ya. Kemudian di sisi lain kita melihat Bos Rana bersama para konco-konconya bertemu dengan seorang yang bernama Mansur. Dia adalah orang yang terkait dengan penggelapan uang narkoboy. Dengan tanpa basa-basi, Rana langsung menggedor pintu Mansur untuk bertanggung jawab. Rana? Namun di sisi lain kita melihat seorang pemuda yang kecewa terhadap para polisi membuang suratnya ke tempat sampah karena keluhannya tidak diterima. Rade yang ada di tempat tersebut membaca surat yang sangat sedih sekali karena temannya telah menjadi kecanduan narkoboy. Tetapi seluruh para polisi tidak ada waktu untuk mengusut kasusnya. Azan, kab se aa rahe ho yahan par? Ab main aa gaya hu. Dengan seketika Azan langsung mengatakan dia sudah berkali-kali datang ke kantor polisi, tidak ada tanggapan dari para polisi setempat. Namun Rade mengatakan dan berjanji kepada Azan bahwa dia akan membersihkan kota ini dari serbuk oleng yang sudah merusak para generasi dan akan melakukan eksekusi kepada seluruh para polisi. Abhi hamare jurisdiction mein kaun ded aada phat raha hai? Tanpa basa-basi, semua orang langsung menceritakan seorang gangster yang bernama Bos Dilawar.
Dia adalah gangster setempatnya ada di Mumbai, dan seorang lagi ada gangster yang lain yang bernama Bos Dagda. Dia adalah salah satu gangster terbesar. Dua gangster ini yang menjadi ulah dari masyarakat, tetapi para polisi belum meyakinkan bahwa mereka adalah penyebar narkoboy. Kemudian kita akan melihat di kediaman Dagda, di mana semua orang terkocar-kacir karena Rade sudah menyerah. Kemudian setelah menginterogasi si Dagda, tiba-tiba saja ada seorang langsung berlari ketakutan melihat si Rade. Dengan begitu Rade langsung menghajarnya secara habis-habisan untuk melakukan interogasi. Namun sangat disayangkan, tiba-tiba saja dia si cantik langsung datang. Untuk apa Rade datang ke tempat ini? Dia pun mengatakan bahwa laki-laki tersebut terkena sinar matahari dan pingsan. How sweet. ख्याल रखना. Singkat waktu, ketika itu juga Rade langsung melakukan interogasi kepada orang tersebut, mengatakan bahwa konco-konconya salah satunya adalah si Mansur, adiknya Bos Dilawar. सब कुछ याद आया साहब, मंजूर करता है साहब. Kemudian tanpa banyak basa-basi, Rade langsung datang ke markasnya Bos Dilawar yang dia sedang sarapan pagi dengan roti. Dan secara tiba-tiba Rade langsung datang menggunakan pakaian preman bersama para polisi yang lain, datang ke tempat ini untuk menanyakan seseorang adiknya Dilawar, yaitu si Mansur. मेरा भाई मंसूर चाहिए, मेरा मूड खराब मत कर. Tanpa diduga, semua orang langsung tercengang terhadap apa yang dilakukan oleh si Rade. Ilmu bela diri yang sangat luar biasa membuat Dilawar ampun kepada si Rade. Dengan begitu, Rade mengatakan kepada Dilawar untuk datang ke suatu tempat karena akan melakukan rapat paripurna bersama para gangster yang ada di Mumbai, India. Singkat waktu, akhirnya dua gangster Mumbai, India langsung datang ke tempat ini. Rade mengatakan kita semua harus berdamai untuk membersihkan kota. हाथ मिलाओ. Akhirnya dua gangster dengan pimpinan Rade semuanya telah tertunduk kepada Rade. Jika ada seseorang yang mencurigakan menjual narkoboy, harus ingat apa yang akan diinginkan oleh si Rade. Dan kemudian Dilawar langsung menghubungi si Mansur untuk datang bertemu apa yang telah terjadi. मंसूर, ये तूने और राधे ने मेरी खोपड़ी घुमा के. Sesuai apa yang telah diinstruksikan oleh si Mansur, Dilawar sebagai kakak langsung datang kepada si Rana, mengatakan bahwa si Mansur telah disandra. Akan tetapi entah apa yang diinginkan oleh si Mansur ada yang sangat goblok. Mereka ternyata telah menjebak Dilawar untuk dihabisi. हाँ, पागल है क्या? हाँ, क्या देख रहा? मंजूर. नाले में बहा दो साले को. Kemudian di sisi lain kita melihat Rade yang mendapatkan telepon dari seorang wanita yang bernama Dia, karena pada malam ini dia akan merayakan hari ulang tahunnya. Dengan begitu Rade langsung memberitahukan kepada Avinash dan meminta izin untuk tidak bertugas karena sang ibu telah sakit. Akan tetapi itu hanya alasan saja supaya Rade bisa mengikuti pesta ulang tahun bersama dia. Looking good. भैया. Aduh, jong sekali. Ternyata Avinash adalah kakaknya dia. Dengan begitu mereka langsung bertatap-tatapan. Avinash langsung mengancam Rade jangan sampai ini semua terulang, apalagi menggoda adiknya yang molek. Dengan begitu pasti akan mendapatkan sebuah sanksi yang sangat mengerikan, dan ini menjadi sebuah peringatan. Hey. Memang sungguh konyol, sampai tidak fokus Rade melihat dia seperti kakaknya Avinash. Akan tetapi dia menguatkan Rade bahwa jika malu-malu tidak boleh seperti itu. Kita akan memulai dari awal untuk mendapatkan sebuah percikan cinta. Dan pada akhirnya mereka berdua jatuh ke dalam pelukan.
Kemudian di sisi lain kita melihat Rana bersama Mansur dengan melakukan strategi karena mereka belum mendapatkan hasil maksimal. Sambil mempotret kekasihnya Mansur yang ada di bawah, dengan begitu Rana mempunyai niat buruk kepada Mansur dan kekasihnya. अगली वसूली दगड़ों के एरिया से। Kemudian ketika tengah malam di mana Afina sedang melakukan penggerebekan terhadap klub dari bos Mawani. Dia adalah ketua klub yang mempunyai usaha yang sangat luar biasa. Tetapi si Mawani ini langsung menyogok Avinash dengan minuman yang paling mahal di tempat ini. Bukan hanya itu, Avinash langsung disogok dengan para bondon-bondon seksoy yang sudah dipesan oleh Mawani dengan goyangan yang sangat mantap, sehingga Avinash langsung tergeol oleh para bondon tersebut karena ternyata si Mawani akan bekerja sama dengan si Rana. Come on, Dada, police. The police. एक घंटे से वेट कर रहा हूँ। Memang konyol, dengan secara pura-pura Avinash langsung mengatakan kepada semua para polisi kenapa berleha-leha. Dan ternyata Rana bersama para konco-konconya telah mencekok semua orang dengan serbuk narkoboy. Bukan hanya itu, semua para petugas dan pelayan di tempat ini langsung dihajar habis-habisan. Lalu kemudian ini menjadi sebuah kasus yang sangat luar biasa, di mana Rade langsung memerintahkan kepada semua orang untuk keluar dan akan melakukan identifikasi terhadap CCTV waktu semalam. Tanpa diduga CCTV tersebut menunjukkan bahwa Avinash ada di tempat itu dengan memakai seragam yang sama, baju yang sama, dan sekarang ketangkap basah. Walaupun seperti itu, Avinash langsung mengatakan kepada Rade, dan ini menjadi rahasia kita berdua. मुझे लगी है। Kemudian setelah itu Rade langsung datang ke suatu tempat, datang bersama intelnya untuk mendapatkan informasi. Dan ternyata mereka mengetahui bahwa Dilawar telah dibunuh oleh Rade dan si Mansur masih bekerja sama dengan bos Rana. Selang beberapa lama kemudian, akhirnya mayatnya Dilawar telah ditemukan. Dan semuanya telah jelas bahwa dokter forensik mengatakan bahwa memang betul itu adalah Dilawar. Singkat waktu, Rana langsung datang ke kediamannya Dagdu untuk bisa melakukan penawaran, sehingga Rana langsung memintanya untuk masuk ke dalam. Tiba-tiba saja bos Dagdu langsung datang untuk mengancam apa yang akan mereka lakukan. Tetapi semuanya belum bisa dipastikan karena Dagdu langsung membuat sebuah tawaran. Tetapi semuanya telah gagal karena Rana telah menghabisi semua anak buahnya si Dagdu. जान बचा और निकल। Sungguh tanpa diduga, semua anak buahnya pun langsung dihabisi oleh Rana bersama para konco-konconya. Dengan begitu, semua kesepakatan pun telah dimulai. Mumbai telah dikuasai oleh Rana, semua wilayah Dagdu telah dikuasai oleh dirinya, sehingga semua perjualan narkoboy telah laris manis. Dengan keuntungan yang sangat banyak, akhirnya Rana mendapatkan uang yang sangat segambreng. Kemudian kekejaman si Rana bukan hanya sampai sini saja. Seorang wanita kekasihnya Mansur tiba-tiba saja datang menyalakan sebuah lilin. Bos Rana langsung tersedot dengan kemolekan tubuhnya kekasih Mansur dan menyuruh si Mansur untuk keluar dan langsung dirudal paksa. Singkat waktu, keesokan harinya Rade yang sedang lari pagi datang bertemu dengan para intelnya untuk mendapatkan sebuah informasi. Dan ternyata Rana sedang merencanakan sesuatu di sebuah klub malam, sehingga Rade bersama para konco-konconya pun langsung datang untuk menggagalkan transaksi tersebut. Terlihat Rana yang sudah berada di tempat untuk bisa melakukan aksinya di tempat ini. Namun Rade dengan amarah yang sangat tinggi, dia pun langsung bersiap untuk melakukan pembantaian kepada si Rana karena bisnisnya tidak boleh terus berlangsung. Dengan tanpa basa-basi, mereka pun langsung adu jotos.
Kemudian di sisi lain, kita melihat bahwa Mansur akan mendapatkan sebuah tamu dari seseorang. Dia adalah bos dari bar terkenal, yaitu Mawani. Dengan membawa si Mansur untuk bisa diinterogasi dan akan membalas semua apa yang telah terjadi ketika di bar miliknya. Namun tiba-tiba saja Rade langsung datang untuk mengancam Mawani dan menyerahkan si Mansur. Cintu, salam. Singkat waktu dalam interogasi, akhirnya si Mansur menurut kepada si Rade karena ingin membalas dendamnya kepada si Rana. Dengan begitu telah membunuh dilawar kakaknya dan merudal paksa kekasihnya. Maka mereka berdua langsung melakukan kerjasama untuk melakukan peringkusan terhadap bos Rana. Kemudian rencana Rade telah dimulai. Pabrik pembentukan serbuk oleng telah diobrak-abrik oleh Dagdu bersama para konco-konconya sesuai apa yang telah diinstruksikan oleh Rade. Maka anak buahnya si Rana langsung marah besar. Tiba-tiba saja Rade langsung menghadapinya untuk bisa melakukan pembalasan karena semuanya harus dibersihkan secara nyata. Singkat waktu, ketika malam hari Dagdu merayakan pesta ulang tahun neneknya. Namun tanpa sadar mereka semua ada salah satu anggotanya si Rana yang datang membawa gas pemadam kebakaran untuk melakukan kekacauan, sehingga perayaan ulang tahun dan pesta kemenangan langsung gagal karena Rana datang balas dendam. Kemudian di sisi lain, Rade yang telah menangkap salah satu anggotanya si Rana dengan melakukan interogasi secara brutal. Akan tetapi salah satu dari mereka, Alvinas, tiba-tiba saja datang bahwa ternyata anak buahnya si Rade akan diberikan kepada komisaris tertinggi karena kita tidak mempunyai kekuatan untuk bisa mengeksekusi. Singkat waktu, akhirnya para petinggi langsung membawa Alvinas dan Rade bahwa kegiatannya sangatlah brutal. Semua orang telah mati, semua orang telah menjadi kacau. Tetapi Rade mengatakan 80% kota ini akan bersih. Dan tiba-tiba saja seorang ACP Arjun, dia yang akan melanjutkan kasusnya si Rana. Namun Rade dengan terang-terangan bahwa Arjun adalah polisi korup yang dibayar oleh si Rana. Avinash, Rade, shut up. You'll get it. Selang beberapa lama kemudian, dalam obrolan yang sangat panas, akhirnya Avinash langsung dibawa ke tempat rehabilitas narkoboy. Disinilah para pemuda yang mempunyai harapan untuk bangsa, tiba-tiba saja harapannya itu sirna karena kecanduan narkoboy. Semua orang di tempat ini memerlukan kita yang harus bisa membersihkan narkoboy dari kota Mumbai. Dengan begitu, Rade mengatakan dalam hati yang paling dalam, Avinash adalah ketua polisi. Jika semua ini terjadi kepada adiknya sendiri, apa yang akan dilakukan oleh Avinash? Agar आपकी बहन की ये हालत होती तो. Singkat waktu, keesokan harinya tetap saja anggotanya si Rana akan dibawa ke komisaris dan diserahkan kepada si Arjun. Dengan begitu adanya si Rana langsung tersenyum secara lebar. Apa yang akan mereka lakukan? Rade sangat marah besar. Akan tetapi semua orang tidak bisa melakukan apapun karena ini sudah keputusan dari para petinggi. Singkat waktu dalam perjalanan, orang yang telah membawa anak buahnya si Rana sedang melakukan obrolan untuk mendapatkan bisnis yang baru. Tak sengaja polisi korup ini menjatuhkan sampel serbuk narkoboy, mengatakan dia telah menyita ratusan ton beberapa diktator waktu yang lalu. Tetapi ini semua telah digelapkan dan tidak bisa dijual oleh siapapun. Kemudian anak punya si Rana langsung membuat kesepakatan bahwa dia bisa menjualnya dan bisa saling bekerja sama. Singkat waktu, akhirnya mereka langsung melakukan obrolan dan akan melakukan bisnis yang baru untuk mendapatkan uang yang sangat banyak. Namun ternyata
itu semua adalah akal pikirnya dari si Rade. Kemudian selang beberapa lama setelah itu, anak buahnya si Rana langsung datang kepada bosnya, mengatakan kepada Rana bahwa kita akan mendapatkan uang yang sangat banyak. Salah satu polisi korup ini bekerja sama dengan kita. Namun si Rana belum percaya dan memarahi anak buahnya. ये उनके माल का सैंपल से इससे करोड़ों का माल है। Kemudian, selang beberapa lama setelah itu, mereka pun langsung menghubungi polisi korup tersebut dan masuk dalam jebakan Batman. Akhirnya mereka pun langsung janjian untuk bisa melakukan transaksi. Rana bersama para konco-konconya yang telah mendapatkan sebuah informasi, akhirnya mereka pun langsung mendapatkan kesepakatan untuk datang ke tempat tersebut. Selang beberapa lama kemudian, dua mobil telah datang. Semua para polisi, Rade, Avinash bersama para konco-konconya langsung bersiap-siap untuk melakukan peringkusan. Karena mereka semua akan melakukan transaksi narkoboy bersama para polisi korup yang telah dijanjikan. Namun, tiba-tiba राणा कहाँ है? sungguh tanpa diduga, ternyata Rana bukan di tempat tersebut tapi di tempat lain. Untungnya Mansur langsung memberikan informasi kepada Rade bahwa dia telah diculik oleh si Rana. Dengan begitu Rana langsung menghubungi salah satu gangster Mawani untuk bisa melakukan langkah berikutnya, yaitu melakukan balas dendam kepada si Rana dan memberitahu posisinya. Dengan demikian, Mawani yang masih dendam kepada si Rana langsung memerintahkan kepada anak buahnya untuk bergegas dan akan melakukan penyerangan kepada si Rana. Maka mereka semua yang berada di suatu tempat dan menyandra dia yang akan dijual. Tiba-tiba saja Mawani bersama para konco-konconya langsung menyerang. Rana! मेरे होटल में आके मेरे को छोड़ने का नहीं। Sangat disayangkan, Rana telah kabur. Tentunya Mansur yang ada di dalam mobil langsung akan membunuh si Rana, tetapi Mansur malah terbunuh. Kemudian Rade yang masih berada di TKP dan akan menyelamatkan dia. Pastinya si dia malah ngomel-ngomel kepada si Rade karena dia telah terlambat menyelamatkan dirinya, dan langsung dicium cipok lele sambil menghayal. Kemudian setelah itu Rade bersama para kawan-kawan polisinya langsung mengumpulkan seluruh siswa dan mahasiswa Mumbai untuk melakukan rapat paripurna dan menjelaskan tentang apa yang telah terjadi. Seluruh siswa dan mahasiswa mengatakan kepada Rade mereka siap untuk membantu membersihkan kota Mumbai supaya bisa bersih dari narkoboy. Dengan anggapan-anggapan mereka semua harus bisa menjadikan generasi bangsa, di mana mereka langsung memberikan sebuah sampel untuk mempotret siapapun yang telah melakukan transaksi narkoboy. Dengan begitu, akhirnya seluruh para siswa dan mahasiswa bergerak. Selang beberapa lama kemudian, semua orang yang telah melakukan transaksi narkoboy langsung dipotret dan diberikan kepada para polisi untuk bisa melakukan peringkusan. Satu persatu orang yang telah melakukan transaksi, dari mulai foto, wajah, alamat, semuanya akan diringkus. सबको एक साथ पकड़ना पड़ेगा। राणा Kemudian Rana langsung mendapatkan sebuah informasi dari anak buahnya bahwa semua transaksi termasuk juga anggotanya telah dibawa oleh para polisi.
salah satu polisi yang telah mengikuti anak buahnya langsung menghubungi Rade untuk bisa datang ke koordinat yang telah diberikan. Nah, disinilah si Rana langsung terbirit-birit akan kabur dari kota Mumbai. Police! गिरफ्तार करो साले को। Sungguh sangat disayangkan di mana si Rana berhasil kabur dan membawa serbuk oleng bersama uang yang sangat banyak 1 tas dan datang kepada seseorang di mana toko yang masih buka. Seorang kakek ternyata adalah kakeknya si Azan. Melihat wajah si Rana di mana mereka semua mengetahui bahwa Rana adalah orang paling berbahaya. Tapi sangat disayangkan Rana melihat foto-foto anak buahnya dan mereka telah merencanakan sesuatu. Ketika sedang melakukan obrolan bersama seseorang di dalam telepon, Azan langsung membawa tas tersebut untuk dibawa kabur. Sayangnya, di mana Rana telah mengetahui apa yang telah terjadi. Kemudian Azan yang terus berusaha menghubungi Rade. Ternyata Rade sedang melakukan telepon bersama Avinash. Akhirnya dia tidak bisa menghubungi siapapun. Tetapi di belakang Rana akan menyerang. Lalu tiba-tiba Azan? singkat waktu keesokan harinya, Avinash yang telah mempersiapkan mobil untuk membawa para kriminal ke suatu tempat. Tetapi sangat disayangkan, tiba-tiba saja dalam perjalanan ada yang memberontak. Ya, pertempuran yang sangat mengerikan. Salah satu anak buahnya si Rana telah berhasil dan akan kabur menggunakan helikopter. Untungnya Rade langsung bergegas untuk bisa menghadang kabur Rana bersama para konco-konconya dan langsung menghajar di dalam helikopter. Kemudian di sisi lain kita melihat Azan yang telah dihabisi bersama kakeknya ketika di dalam toko. Lakukan video call bersama Azan, mengatakan bahwa dia telah janji akan menghabisi semua orang yang terkait dengan narkoboy. Dan disinilah akhir yang paling mengerikan. Ya, bagaimana kawan-kawan semuanya film yang satu ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Memang mengerikan sekali jika dalam satu negara ada polisi diktator yang tidak mengetahui tentang hukum. Yang penting penjahat harus dihukum dengan setimpal. Apakah negara kita akan bisa seperti itu? Ya, kita akan tanyakan saja kepada rumput yang bergoyang. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kalian mendapatkan film seru lainnya bersama Gadya GC. Semoga terhibur. Terima kasih. Bye-bye.